Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna bi rahmatika fi ahli al-Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baik yang ada di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang berada di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Mari kita kembali membahas surat Al-Fajr. Kita sudah membahas ayat 1 sampai dengan ayat 8. Allah bersumpah dengan menyebut beberapa waktu untuk menunjukkan bahwa Allah selalu mengawasi kita, selalu memperhatikan perilaku kita, yang kemudian Allah akan membalasnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Allah memperingatkan kita di surat ini dengan menyebut perilaku 3 kelompok yang menonjol dalam hal kedurhakaannya, yaitu kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan Fir'aun bersama para tentaranya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai kaum 'Ad yang disebutkan oleh Allah di ayat ke-6, 7, dan 8. Allah menarik perhatian kita dengan bertanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq fil bilad. Tahukah kamu bagaimana Allah telah memperlakukan kaum 'Ad yang tinggal di suatu negeri namanya Iram, yang di mana mereka membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan-bangunan itu belum pernah dibuat sebelumnya. Artinya, secara ekonomi mereka paling maju pada zamannya. Karena mereka durhaka, maka mereka dihancurkan oleh Allah. Mereka tinggal di ujung Jazirah Arab, yang sekarang masuk Yaman, Hadramaut, dan di daerah-daerah situ. Kemudian Allah menghancurkan mereka dengan mengirimkan angin yang dingin sekali selama 8 hari 7 malam. Musnahlah mereka kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi mereka yang beriman dan bertakwa diselamatkan oleh Allah. Dan mereka yang selamat itu karena suatu dan lain hal mereka mengungsi, pindah dari daerah Iram ke arah utara, masih di daerah Jazirah Arab, yang mungkin kira-kira di daerah Hijaz. Ya, di daerah Hijaz, di mana di situ ada pegunungan, ada lembah. Daerah situ subur. Biasanya orang-orang itu mencari daerah subur, terutama pada zaman dulu, pada waktu teknologi belum maju, maka orang-orang itu berusaha mencari tempat tinggal di mana ada sumber air dan tanamannya subur. Nah,
seperti misalnya daerah Madinah, daerah Khoibar. Nah, ini daerah Hijaz juga demikian. Lalu mereka tinggal di sana. Karena tokoh yang menonjol di sana bernama Thamud, maka masyarakat itu disebut masyarakat Thamud. Jadi Thamud itu nama nenek moyang, kemudian kelompoknya disebut kelompok atau kabilah Thamud. Mereka maju lagi dalam hal ekonomi dan kekuatan militer. Tentu ukurannya pada zaman itu. Kekuatan ekonominya itu digambarkan oleh Allah sebagai mereka mempunyai bangunan-bangunan yang berbeda dengan bangunan-bangunan sebelumnya. Kalau orang biasanya membangun rumah itu di atas tanah, mereka justru membuat rumah dengan menggali tanah, menggali batu. Oleh karena itu Allah menyebutnya وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, dan kaum Thamud yang menubangi batu besar di suatu lembah. Lembah itu ada dataran rendah, kemudian ada pegunungan. Kebetulan pegunungannya itu Gunung Cadas. Gunung Cadas itu kalau bahasa Inggris disebut rock, ROCK. Kalau dalam bahasa Arab disebut as-sakhr atau sakhrah. Makanya kalau kita artikan satu persatu, Thamud itu kelompoknya. Jabu dari kata jaba ya jubu, jauban artinya melubangi atau memotong. As-sakhrah, sakhrun, suhurun, sakhrah artinya batu besar dan keras, besar dan keras. Jadi batu-batuan, apa gunung yang berupa batu-batuan. Ada daerah-daerah tertentu yang gunungnya itu berupa batu-batuan. Ada yang sangat keras seperti di Italia, ada gunung yang sangat keras sehingga gunung itu ketika dipotong-potong menjadi granit yang lebih keras daripada marmer. Marmer itu lebih muda, terus nanti makin tua disebut granit. Itu batu besar digergaji. Ya, saya pernah melihat bagaimana orang gergaji batu besar, digergaji, dipotong, terus dengan mesin itu. Nah, mereka orang-orang Thamud itu bukan dipotong, tapi dipahat. Tapi batu ini tidak sekeras yang di Italia. Di Jawa Timur ada gunung yang batunya keras, ada marmer, marmernya putih seperti marmer kita ini ya. Orang menyebutnya marmer muda, ya, marmer muda. Nah, batu yang ada di daerah Thamud, daerahnya negeri Thamud itu tidak sekeras itu. Daerah tempat tinggal mereka itu di agak ke tengah dari Jazirah Arab. Nah, itu ada gambar yang disebut Thamud. Terus agak ke utara sedikit ada Wadil Qura, di situ ada pegunungan, ya. Dan daerah situ disebut Al-Hijr atau dalam kurung disebut Madainu Soleh. Madain jamak dari Madinah. Madinah itu kota, kota-kota di mana di situ ada seorang nabi namanya Soleh. Kaum Thamud itu mengambil inisiatif membuat rumah dari gunung-gunung itu. Ini kebetulan ada gambar yang bisa kita cari di Google, ya. Begitu, bukit, kemudian dilubangi. Bagaimana mereka itu membangun di dalamnya? Nah, kebetulan juga ada gambar di dalamnya. Ya, bagaimana tidak berat
memahat batu sebesar itu. Nah, seringkali orang itu kalau merasa hebat, lalu terus menjadi congkak. Padahal kaum ini kan tadinya adalah mereka itu keturunan dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari bencana yang menimpa. Kenapa diselamatkan oleh Allah? Karena mereka beriman dan bertakwa. Ya. Itu disebutkan oleh Allah, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami selamatkanlah di antara mereka itu yang beriman dan bertakwa. Oh, saya menyebutnya di yang terakhir ya. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami selamatkan mereka yang beriman dan bertakwa. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Allah mempunyai cara yang caranya sendiri bagaimana menyelamatkan orang-orang yang beriman dari bencana alam yang ditimpakan oleh Allah sebagai siksaan kepada masyarakat. Ya. Contohnya misalnya kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu dihancurkan oleh Allah, jadi Allah menyelamatkan Nabi Lut dan juga pengikutnya yang jumlahnya tidak banyak. Terus Allah, para malaikat memberitahukan kepada Nabi Lot bahwa bencana akan datang pada waktu subuh. Cepat berangkat, meninggalkan daerah sini. Alaysa subhu biqarib, bukankah subuh itu dekat? Lalu Nabi Lot dan pengikut-pengikutnya keluar. Begitu keluar dari daerah situ, langsung terjadilah bencana itu. Jadi bagi Allah mudah sekali menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya, seperti juga kaumnya Nabi Nuh. Allah menyelamatkannya dengan Nabi Nuh mempersiapkan kapal. Lalu orang-orang yang beriman mengikuti kapal. Ini kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud itu juga diselamatkan oleh Allah. Nah, Allah menyebutkan kan orang-orang yang selamat dari bencana di antara kaum Ad itu kan sudah beriman dan bertakwa, tapi mereka meninggalkan keimanannya. Allah menyebutnya wa amma samudu fahadainahum fastahabul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami sudah memberi petunjuk kepada mereka. Kami sudah memberi hidayah kepada mereka. Fastahabul ama, tapi mereka lebih suka kebutaan, buta terhadap hidayah. Jadi petunjuk sudah di tangan nih, tapi mereka lepaskan. Kenapa mereka lepaskan? Karena mereka hidup bersenang-senang. Ya, karena mereka itu mendapatkan kemakmuran, lalu mereka menikmati harta mereka lupa kepada Allah. Orang yang kaya itu lebih mudah lupa kepada Allah daripada orang yang miskin. Tapi orang miskin pun juga resiko kafir juga ada, ya. Sampai disebut kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan seseorang menjadi kafir. Kekayaan juga begitu. Banyak orang yang menjadi kafir dan bahkan menantang-nantang Allah ketika mereka menjadi kaya dan berkuasa. Contohnya banyak, ya ini yang dicontohkan oleh Allah, kaum Tsamud, kaum Ad, Fir'aun. Jadi mereka sudah mengikuti ajarannya Nabi Hud, kemudian generasi-generasi berikutnya karena kekayaan mereka lupa kepada ajaran kakek mereka yaitu Nabi Hud, lalu mereka meninggalkan keimanan mereka. Ya. Fastahabul ama 'alal huda. Mereka lebih suka kebutaan, artinya tidak mengikuti hidayah dibanding dengan hidayah itu. Karena mereka itu durhaka,
maka Allah mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Saleh. Kalau kita lihat namanya aja Saleh, itu kan bahasa Arab. Itu memang kaum Samud itu orang Arab, Nabi Saleh orang Arab, ya, Nabi Hud juga orang Arab. Ada lagi Nabi yang Arab, yaitu Nabi Shu'aib. Yang lain-lain itu umumnya Yahudi, apa keturunan Bani Israel. Mohon maaf, saya tadi menyebut Yahudi itu orang menyebut Yahudi, kadang-kadang yang dimaksud itu keturunannya, tapi kadang-kadang Yahudi yang dimaksud agamanya. Ketika orang mengatakan, oh dia Yahudi tapi Muslim, Yahudi kok Muslim? Nah itu berarti Yahudi itu keturunan. Tapi kalau Yahudi agama, nggak mungkin orang Yahudi Muslim. Ya. Wa ila Tsamud akhahum Shaliha. Kami mengutus Saleh ke Tsamud. Kalimatnya Allah menyebut kepada Tsamud kami utus saudara mereka, yaitu Saleh. Allah kalau mengutus seorang nabi biasanya diambil dari masyarakat itu sendiri. Jadi kenapa? Karena nabi harus memberi penjelasan kepada umatnya. Kalau dia memberi penjelasan kepada umatnya, dia mesti berbahasa setempat dan berbudaya setempat. Sehingga dia bisa memahami situasi atau masyarakat di sekitarnya dan dia bisa menyampaikan pesan dengan efektif. Apakah selalu seperti itu? Ada sih nabi yang bukan dari penduduk setempat aslinya, tetapi oleh Allah ditempatkan di situ mulai kecil. Ya, secara umum Allah mengutus nabi itu dicomot dari anggota masyarakat kaumnya. Tapi ada kalanya Allah mencomot, ada satu masyarakat orangnya durhaka semuanya, sehingga tidak ada orang yang berbakat menjadi nabi. Terus bagaimana ini kalau Allah mengutus seseorang dari situ? Didatangkan dari luar. Tapi supaya yang datang dari luar ini berbahasa setempat dan berbudaya setempat, Allah memindahkan ke sini mulai dari kecil. Siapa itu? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nah, kalau Nabi Musa kan memang lahir sudah di situ. Tapi Nabi Yusuf itu dari luar. Oleh Allah didesain, ini Yusuf akan aku utus di Mesir, karena di Mesir nggak ada orang baik. Terus didatangkan. Cara mendatangkannya, Allah membuat keributan di antara kakak beradik. Jadi sengketa kakak beradik ini memang dibuat oleh Allah supaya Yusuf kecil ini bisa dibawa ke Mesir. Oleh karena itu kalau kita melihat mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan pada kita, jangan buru-buru ngeluh. Jangan-jangan aku dibuat seperti ini sebagai bagian dari skenario Allah bahwa nanti di belakang saya itu mendapatkan kenikmatan. Jadi sengsara sebentar saja. Nah, itu supaya kita bisa mempelajari dan menerima skenario yang dibuat oleh Allah. Nah, Nabi Saleh itu mengajak kepada kaumnya, "Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, menyembahlah kamu, mengabdilah kamu kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Tuhan itu hanya satu Allah, maka mengabdilah kepadanya saja. Kamu menyadari nggak bahwa kalian itu diciptakan oleh Allah? Maka kalian itu milik Allah, oleh karena itu kamu harus mengabdi kepadanya. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh. Dialah Allah yang membuat kamu tumbuh di suatu negeri, di suatu bumi, ya, bagian dari bumi, dan kita menyebutnya negeri, dan Allah membuat kalian makin makmur, makin ramai di situ. Oleh karena itu, mohon ampunlah kepada Allah
karena kalian sudah menyembah selain Allah. Tsumma tubu ilaih, dan bertaubatlah kepadanya atas dosa-dosa yang sudah kalian lakukan, yaitu dengan mengingkari atau dengan musyrik. Inna rabbi qaribun mujib, Tuhanku itu dekat dan akan mengabulkan apa yang kalian minta. Terus diingatkan lagi, ingatkah kalian, kalian ini kan dulu tinggal di daerah sana yang kalian disebut Ad. Terus kalian adalah generasi-generasi setelah Ad. Lalu kalian ditempatkan di daerah sini, ditempatkan. Nah, Allah menempatkan daerah situ karena apa? Ada bencana, sehingga mereka itu mungkin trauma atau daerah itu menjadi rusak, maka mereka mencari tempat baru yang makmur, yang mereka bisa mengembangkannya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Ingatlah, kalian itu sudah dibuat penguasa-penguasa setelah Ad. Berarti mereka mempunyai kekuasaan. Ya memang kalau masyarakat sudah biasa mempunyai kekuasaan, sudah biasa mempunyai kerajaan, biasa mengadministrasikan suatu daerah, mereka lebih terampil dibanding dengan daerah lain. Seperti misalnya di kita ini, di Jawa ini dulu banyak kerajaan-kerajaan. Nah, terus karena banyak kerajaan-kerajaan, maka orang-orang di daerah itu lebih terampil di dalam mengendalikan kenegaraan. Nah, kalau kita lihat Jawa Timur dan Jawa Barat, maaf ini, lebih banyak mana kerajaannya, lebih maju mana? Jawa Timur kan? Nah, makanya sekarang ini pemilu yang diuber-uber suaranya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena mereka sudah terbiasa dengan kerajaan. Nah, ini kaum Tsamud sudah terbiasa dengan kerajaan pada generasi sebelumnya. Itu berlaku untuk generasi kapanpun. Seperti misalnya orang di Indonesia yang di kota dan di daerah, yang di desa, ya, kota dan di desa, mana yang lebih terampil menyelenggarakan kenegaraan? Kota. Karena dulu Belanda itu mengatur negara itu di kota-kota, termasuk Jakarta. Nah, maka Jakarta, Semarang itu daerah mereka, nah itu mereka lebih terampil. Maka ketika kita merdeka, yang menggantikan pemerintahan adalah orang-orang yang tinggal di kota, yang di desa ketinggalan. Karena ketinggalan, mereka berusaha mengejar. Ketika mereka mengejar, mereka sudah pada pinter, menjadi sarjana, mereka mau masuk ke dalam sistem kenegaraan. Tentu kalau mereka masuk, orang yang sudah ada di dalam harus ada yang tergeser. Oleh karena itu ada perebutan antara orang-orang desa yang sudah maju menggeser orang-orang kota. Orang-orang kota itu umumnya orang abangan. Orang desa umumnya para santri. Maka terjadilah clash antara para santri dan abangan. Saya tidak usah menyebut partai ya. Lalu karena itu kalau kita lihat siapa yang berkuasa di Indonesia, ya orang-orang yang dulu biasa di kota, orang-orang abangan. Santri mau naik sulit, karena kalau mau naik itu pasti dihambat. Jadi tidak hanya berlaku satu negara. Coba lihat di Bali. Mohon maaf kalau ada orang Bali. Mana lebih maju secara duniawi, Bali Selatan dan Bali Utara? Mana lebih maju, Pak? Selatan. Padahal di utara itu juga ada daerah-daerah yang layak dikunjungi sebagai wisata. Tapi yang maju selatan, karena dari dulu yang berkuasa orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu itu di selatan. Maka di utara itu banyak orang Islam. Orang Islam sulit berkuasa di sana. Begitu pula di daerah Italia. Di Italia utara itu petani. Mereka tersingkir. Yang maju Italia selatan dan seterusnya. Nah ini
Orang-orang Ad ketika mereka uh, turun-temurun, ketika sampai generasi Tsamud, mereka makmur kembali. Lalu mereka membangun ekonomi dan membangun kerajaan. Nah, secara ekonomi, tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta. Kalian menjadikan daerah-daerah yang datar. Istilahnya di sini yang datar itu suhul, mudah, mudah. Daerah yang mudah itu kan daerah yang kalau kita jalan tidak cepat capek, yaitu daerah yang datar. Kalau di gunungan itu kan naik turun kan capek. Nah, kalian menjadikan daerah-daerah yang datar untuk membangun istana-istana, istana-istana, kusur, kosrul, ya. Kosrul. Di Mesir itu ada tempat namanya Luxor. Luxor. Padahal itu bahasa Arabnya aslinya itu Al-Aqsar. Al-Aqsar. Itu seperti ini kusur. Al-Aqsar itu istana-istana. Kok disebut istana-istana? Istana Firaun tuh di situ, bukan di apa namanya ibu kota Mesir, Kairo, bukan di Kairo. Kalau di Kairo tuh ada piramida, itu kuburan orang orang bawah. Kuburannya raja-raja itu di Luxor. Nah, kalau ingin mengetahui kerajaannya Firaun itu di Luxor. Saya tertarik Luxor itu kok Allah menyebut Firaun itu sombong luar biasa, menyombongkan kemajuan ekonominya. Saya ingin tahu kayak apa sih daerah itu. Benar, ternyata di daerah situ itu dilewati Sungai Nil. Kalau ada sungai gitu kan terus kemudian tanahnya menjadi subur. Cuma di satu sisi itu subur, di sisi yang lain itu batu cadas, batu kapur, batu kapur. Kalau batu kapur kan jadi nggak ada tanaman. Nah, itu mereka nyebutnya yang batu kapur, daerah batu kapur itu Death Valley, Death Valley, bukit kematian. Kalau yang di sini itu uh, bukit atau daerah kehidupan. Nah, Fir'aun itu di sini, ya. Itu Fir'aun itu membanggakannya itu daerah itu subur dan dia lebih maju daripada Nabi Musa dan sebagainya. Ya. Jadi orang yang merasa makmur itu seringkali tergoda untuk merasa powerful, merasa kuat, lalu mereka menjadi sombong. Nah, oleh karena itu Nabi Soleh memperingatkan, "Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Ingatlah dan bersyukurlah kepada kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ala, kita sering ketemu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di sini. Fadhkuru ala Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kalian jangan membuat kerusakan-kerusakan. Kok bisa mereka seperti itu? Biasanya di antara orang-orang kaya dan berkuasa, itu yang paling semena-mena adalah orang-orang yang berkuasa dan kaya itu. Ya. Apalagi kalau kekayaan itu pengusaha dan penguasa, pejabat dan pengusaha. Waduh, itu sudah gabungan itu. Ya, sejarahnya itu orang-orang yang powerful adalah pengusaha dan penguasa. Kemudian kok mereka bisa kaya gimana? Karena mereka kong kali kong dalam mengurus izin. Tapi di Indonesia bukan hanya kong kali kong kerja sama begitu, tapi justru orang-orangnya itu pengusaha. Bukan hanya di eksekutif, tapi di legislatif juga banyak sekali anggota DPR kita adalah pengusaha. Ya kalau kemudian mereka pengusaha memegang pemerintahan, pantas kalau pemerintahannya tidak dipakai sebagai ladang bisnis. Pantas kalau dulu sedikit pengusaha yang menjadi pejabat. Kalau mereka menjadi pejabat, kita bisa lihat
itu proyek itu siapa yang bukan? Oh itu menteri itu. Oh itu menteri itu. Rupa-rupanya karena dia menjabat jabatan di satu sektor, dia bisa memerintahkan itu proyek itu kasihkan ke perusahaan A, perusahaannya punya dia. Nah itu makin hari makin marak semacam itu. Dan zaman dulu juga seperti itu. Nah orang yang menikmati kekayaan dan kekuasaan itu, mereka merasa tidak akan bisa terkalahkan. Kamu mau apa? Ke pengadilan, pengadilan udah aku kuasai. Nah zaman dulu ada juga, nanti ada ayat yang saya kutip, ada 9 tokoh, 9 tokoh yang powerful, yang berbuat semena-mena. Nah, karena orang-orang itu pada takut kepada 9 tokoh tadi, akhirnya ya mereka melaksanakan itu. Ya kan biasanya orang-orang itu hanya melaksanakan perintah saja. Maka peringatan Nabi Soleh itu wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kalian jangan melakukan kerusakan. Karena orang-orang itu membuat kerusakan atas perintah 9 tokoh. Kalau zaman sekarang ada 9 tokoh itu. Enggak. Ya. Kemudian mereka diajak beriman oleh Nabi Soleh, menolak. Soleh, kami nggak percaya kalau kamu Nabi. Kasih buktinya dong. Dan zaman dulu itu kalau Nabi harus ada bukti berupa mukjizat. Mana mukjizatmu? Ya jangan begitulah. Nanti kalau Allah memberi mukjizat, kalian tidak beriman, kalian nanti dihancurkan oleh Allah. Lalu mereka mempunyai ide, Soleh, bisa nggak kamu ngeluarin unta dari batu ini? Nah batu itu kan bukit tadi, bukit yang berupa batu-batuan, nah itu kan mereka menyebutnya batu. Bisa nggak kamu mengeluarkan unta, betul-betul unta, keluar dari batu itu? Nabi Soleh selalu mengelak. Tapi lalu mereka setiap kali ketemu menantang itu dan berjanji. Soleh, saudara, kalau kamu bisa mengeluarkan unta betina dari batu itu, kami akan beriman. Karena mereka berjanji, dan mereka tetap tidak beriman, lalu Nabi Soleh mohon kepada Allah supaya diberi mukjizat berupa unta itu. Benar-benar keluar. Benar-benar keluar. Dan unta itu unta beneran. Unta yang butuh makan, butuh minum. Ya, Nabi Soleh mengatakan, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah. Hai kaumku, ini unta betina milik Allah, bukan milik kalian. Ini milik Allah sebagai bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Allah telah mengutus aku sebagai nabi. Dan unta ini unta biasa, maka biarkan dia makan di buminya Allah. Fadaruha, biarkan dia ta'kul fi ardillah, makan di buminya Allah. Wala tamassuha bisu, jangan kamu sentuh dengan kasar, jangan kamu lukai, ya. Fayakhudhakum adzabun qarib. Kalau kalian melukai dia, menyakiti dia, maka kalian akan mendapatkan siksaan. Terus meskipun sudah ada bukti itu, tetap saja mereka tidak beriman. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Orang-orang yang memegang kekuasaan, mereka sombong. Mereka mengatakan kepada rakyat jelata, kalian percaya nggak kalau Soleh itu diutus oleh Tuhannya? Orang-orang yang rakyat jelata tadi mengatakan, qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman, percaya atas kenabian dia. Menjawab, tak mengetahui jawaban itu, orang-orang yang berkuasa mengatakan, qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Kami tetap tidak percaya kepada apa yang kalian imani. Nah, itulah. Nah, karena tidak percaya, maka mereka juga
tidak percaya atas unta tadi. Ketika mereka berkumpul melihat unta itu sambil kesel. Kenapa mereka kesel? Nah, sungai di daerah itu kalau musim hujan airnya banyak. Tapi kalau musim kering airnya sedikit. Nah, ketika airnya sedikit, mereka harus berbagi dengan unta. Cara berbaginya, satu hari orang-orang boleh mengambil air dari sungai itu, hari berikutnya untanya saja yang boleh minum di situ. Jadi giliran, satu hari untuk unta, satu hari untuk masyarakat. Mereka kesel, gara-gara unta ini, kita nggak bisa ambil minum setiap hari. Terus mereka tahu ada preman yang paling kasar, yang paling seenaknya sendiri. Ini nih, jagoannya datang nih. Kamu berani nggak nyembelih ini? Ya, preman yang begitu. Berani. Ngapain nggak berani? Nah, coba. Betul-betul dibantai. Jadi yang membantai unta itu satu orang. Satu orang. Tapi atas izin dan perintah orang banyak. Yang dosa siapa? Semua. Semua. Maka di Al-Quran disebut dengan dua cara. Yang satu dibilang fa'akor. Kemudian dia menyembelih. Dia itu satu orang. Tapi di ayat ini saya ambil yang jamak. Fa'akorun naqoh. Lalu mereka menyembelih unta betina itu. Nah, mereka menyembelih unta betina itu. Pelajaran yang bisa kita ambil, kalau ada seseorang berlaku zalim, yang lain rela dia melakukan itu, maka dosanya ditanggung semuanya. Kalau kita mengetahui ada orang-orang tertentu zalim di negeri ini, yang lain diem saja, maka semuanya ikut dosa. Jadi oleh karena itu, kita nggak boleh ada pemerintah yang zalim lalu kita diem aja. Ya. Kalau ada orang bilang, ada nih di antara teman-teman kita yang bilang bahwa kita nggak boleh berontak, kita tidak boleh ngeritik pemerintah, karena ada perintah dari Allah, taatilah utusan Allah, dan juga orang yang mempunyai urusan dengan kalian, nah itu dianggap pemerintah. Perintahnya Allah itu kita suruh perintah, suruh taat. Jadi nggak boleh, meskipun zalim kayak apa, udah biarin aja. Yang ini nggak bisa, kan ada juga hadis yang mengatakan bahwa siapa di antara kalian kalau melihat kemungkaran, maka mereka harus mengubah. Kalau bisa pakai kekuasaan, kalau nggak bisa pakai mulut, kalau nggak bisa pakai hati. Jadi kalau ada yang zalim, meskipun itu pemerintah, harus ditegur. Nah, yang satu ini nggak boleh, udah didoakan aja. Kita nggak bisa mengubah hatinya orang, yang bisa mengubah Allah. Nah, ini ada latar belakang politik. Orang-orang yang melarang protes kepada pemerintah itu mengikuti politik di mana penguasa tidak boleh diganggu gugat, karena penguasa dan ulama punya perjanjian bahwa hal-hal agama itu adalah urusan ulama. Masalah politik itu urusan kerajaan. Maka kerajaan tidak mencampuri urusan agama dan ulama tidak mencampuri urusan politik. Nah, oleh karena itu ketika ada urusan agama, kerajaan harus turun, taat. Kalau ulama bilang nyetir mobil tidak boleh dilakukan oleh wanita, maka wanita dilarang nyetir mobil. Keluarga kerajaan gimana? Harus tunduk. Karena itu masalah agama. Jadi karena ada perjanjian seperti itu. Kalau di kita kan tidak ada perjanjian itu. Ya, di sana itu ada perjanjian semacam itu, maka mereka itu harus
disiplin. Nah, oleh karena itu kalau misalnya pemerintahannya itu pro Israel, maka rakyatnya tidak boleh tidak boleh melawan Israel. Ya, pemerintahnya itu lebih lebih dekat dan kerjasama dengan Israel, bermusuhan dengan Iran, maka rakyatnya juga tidak boleh memusuhi Israel. Ya, itu politik, ya, geopolitik, politik dunia. Nah, kita nggak usah terpengaruh politik semacam itu. Mohon maaf, saya ngomongnya tidak jelas ya. Oh jelas, saya ngomongnya tidak jelas karena saya tidak menyebut negara, tidak menyebut apa. Ya. Terus mereka bukan hanya membantai, malah nantang-nantang. Wa qalu ya Salih, itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Pak Adi melihat tulisannya itina, ada Hamzah. Kalau saya membacanya itina, gimana itu? Secara bacaan Quran, kalau kita membacanya nyambung, ya solihu tina, ya solihu tina. Hamzah dibaca Hamzah. Tapi kalau kita memulai dengan itina, membacanya menjadi itina. Hamzah mati, jatuh setelah kasroh, maka Hamzah itu tidak dibaca. Dia diubah menjadi tanda panjang. Tanda panjang dari I adalah ya. Kalau Hamzah itu mati didahului oleh dhammah dari Hamzah wasal, ya, maka Hamzah diganti dengan tanda panjang wawu. Uktu menjadi utu. Ya. Amanu menjadi amanu. Ya, ini pedoman umum. Ya, jadi kalau kita mau baca Quran seperti itu, dan kalau kita baca waqalu ya salihu tina bima ta'iduna, nafas gak kuat, diulang. Boleh dari itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Soleh, mana janjimu? Katanya kalau onta ini dibantai, nanti kita akan diberi siksaan oleh Allah. Lalu Nabi Soleh berdoa, ya Allah, ternyata mereka mendurhakai aku, mendurhakaimu. Oleh Allah dijawab, kalau nggak salah di sini tidak saya sebutkan, di ayat yang lain, tunggu Soleh. Dalam 3 hari, mereka akan hancur. Dalam 3 hari. Jadi Nabi Soleh menyampaikan kepada umatnya, ketika ditantang begini, mana Soleh siksaannya? Tunggu 3 hari. Wah, karena 3 hari, mereka besoknya, mana Soleh? Buktinya mana? Sampai hari ketiga, datanglah siksaan itu. Nah, jadi ini mereka diberi kesempatan 3 hari saja, mereka tidak mau, malah menganggap bahwa Allah Soleh bohong begitu. Nah, kenapa mereka seperti itu durhakanya? Karena mereka taat kepada tokoh-tokoh yang 9 itu. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di negeri itu ada 9 orang laki-laki yang suka merusak-rusak tatanan hidup, dan mereka tidak suka kebaikan, tidak suka kedamaian. Bahkan mereka itu berjanji akan membunuh Soleh, Nabi Soleh. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa annahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Bersumpahlah kalian, janjilah kalian untuk membunuh Soleh. Nanti kita membuat alibi, terus kita pura-pura tidak tahu. Itu malanaku dan waliyi. Kemudian kita bilang kepada walinya Nabi Soleh, masyahidna mahlika ahli. Kami nggak tahu kenapa dia mati dan juga keluarganya.
Wa inna lasadiqun, kami jujur-jujur aja, kami nggak melakukan apa-apa. Jadi mereka membuat rekayasa. Ya, dengan ini Allah menyebut wa makaru wa makarallah. Mereka membuat rekayasa akan membunuh Nabi Soleh dengan berkesepakatan bersama, tapi Allah juga membuat makar, membuat skenario sendiri sehingga akhirnya mereka lah yang dihancurkan. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahu wa qaumahum ajma'in. Perhatikan bagaimana akibat makar mereka. Kami hancurkan mereka dan kaum mereka semuanya. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Tuh lihat rumahnya semuanya menjadi kosong, tidak ada penghuninya karena semua bergelimpangan meninggal dunia. Dan lagi seperti kaum Ad, Allah menyelamatkan orang yang beriman dan bertakwa. Wa anjainal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami selamatkan orang yang beriman dan bertakwa. Dan kalau melihat contoh, kok bisa ada bencana seperti itu, kok ada orang sedikit selamat. Ya kita lihat waktu tsunami di Aceh, ada sekelompok orang berada di masjid, selamat. Masjidnya tidak roboh, orang-orang yang di situ tidak ada yang mati. Bukan hanya masjid yang besar, ada masjid kecil di tengah sawah begitu. Ternyata juga utuh. Ya, ada orang yang ada di situ, dia selamat. Nah, jadi Allah menyelamatkan orang yang beriman dan bertakwa itu mudah sekali. Saya kira sementara demikian, pelajaran yang kita ambil adalah bahwa hati-hati ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, terutama kenikmatan itu berupa kekayaan dan kekuasaan. Orang yang mendapatkan kenikmatan berupa kekayaan dan kekuasaan seringkali lupa diri. Kenapa lupa diri? Lupa diri, satu, orang yang kaya dan berkuasa itu umumnya sibuk. Karena sibuk, mereka lupa menyisihkan waktu untuk sholat. Lupa menyisihkan waktu untuk berbakti kepada Allah. Dan karena mereka itu kaya, maka mereka mempunyai uang untuk membiayai kegiatan apapun. Mereka kalau bersenang-senang itu mencari kesenangan yang maksiat. Kok mencari yang maksiat? Iya, apalagi kalau kekayaan mereka dan kekuasaan mereka, mereka berkuasa dengan cara curang. Mengambil kekuasaannya aja dengan cara curang. Kemudian mereka mendapat kekayaan. Kekayaannya dengan korupsi. Nah, orang seperti itu mesti stres. Karena stres, mereka butuh hiburan. Kalau orang yang tenang-tenang hatinya, ini kita ini nggak perlu hiburan. Ngapain hiburan? Oh, hiburan itu kan untuk orang yang stres. Nah, orang-orang yang semacam itu stres karena takut ketahuan yang berwajib dan sebagainya, juga tidak enak dikucilkan di masyarakat. Lalu mereka mencari hiburan. Nah, hiburannya itu mereka ke tempat-tempat maksiat. Oleh karena itu, mereka menjadi makin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita kebetulan kaya atau berkuasa, kita selalu ingat kepada Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khairan dan kita Bapak Ustadz Rizabullah yang telah menyampaikan menjelaskan kepada kita ayat Al-Quran surah Al-Fajr ayat 9 di mana diceritakan mengenai kisah kaum Tsamud yang di awal tadi dijelaskan oleh bahwa adalah kaum yang menolak walaupun sudah diberitahukan. Dan mungkin dalam kesempatan ini apabila ada jamaah yang mengikuti kajian di rumah maupun di masjid, pertanyaan kami persilakan. Silakan, Pak. Ada pertanyaan? Atau kami bacakan ada pertanyaan dan pekan lalu kami sudah berjanji untuk membacakannya nih Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari Pak uh, Adrian Sah Bekasi. Kami bacakan pertanyaan pekan lalu yang sempat dibacakan.
Mudah-mudahan masih relevan dengan hari ini. Assalamualaikum Ustadz Reza. Mohon maaf Ustadz, saya mau bertanya. Saya ada jual aset. Apakah yang harus saya keluarkan? Bagaimana cara hitungnya kalau di dalam aset tersebut ada hutang yang harus dibayar? Apakah menghitung dari aset yang dijual atau dikeluarkan dulu hutang, baik hutang ke lembaga keuangan dan ada hutang? Kalau harta waris atau ya sebenarnya dana apa saja ya, tapi yang secara spesifik itu harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, maka prioritas nomor satu adalah hutang dan wasiat. Jadi kalau aset itu dijual, ada hutang, maka hutang itu harus menjadi prioritas nomor satu. Jadi nggak boleh dibagi sebelum hutang dilunasi. Atau untuk milik pribadi yang bukan warisan juga demikian. Kalau kita punya hutang, ya utang itu adalah duit yang atau harta yang bukan milik kita sendiri. Kalau kita hutang tidak kita bayar, berarti kita menggunakan harta yang bukan milik sendiri. Bahkan Allah, menurut Rasulullah SAW, orang yang memperhatikan pembayaran hutang, itu rezekinya akan dipermudah. Jadi kita selalu punya keinginan, pokoknya aku punya hutang, aku akan cepat bayar. Nah, itu nanti rezekinya lancar. Dan Allah akan mempersulit rezeki orang yang tidak mau bayar hutang. Sudah ada dananya, tapi kenapa nggak dibayar? Ketika ditagih, kalau kamu sudah kaya, misalnya itu bisa sekali itu kalau utang pada kakak sendiri atau saudara yang kaya, kemudian kaya. Oh, kamu kan sudah kaya, nantilah. Jangan, kamu sudah punya itu, kebetulan itu sudah laku, kamu punya itu. Ya, ntar lah. Kenapa entar? Karena dia ingin memutar kembali, ya. Duit ini kalau bisa di reinvest, dipakai untuk mengembangkan bisnisnya, akan mendapat keuntungan lebih banyak. Dia kira seperti itu. Malah nggak berkah. Nanti bisnisnya menjadi macet. Ya. Jadi jangan main-main dengan hutang. Ya. Saya pernah mencoba gini. Saya dulu mencoba karena saya punya pekerjaan sampingan kepada orang, terus saya berharap dia akan memberi saya order lebih banyak. Caranya saya utang sama dia. Kalau dong aku mau beli mesin ini, kamu utangin. Dia bersedia, dia nih aku pinjemin. Dengan harapan dia memberi order kepada saya lebih banyak daripada biasanya. Ternyata malah enggak, malah nggak pernah memberi order. Nggak bisa kita ngakali seperti itu. Rizki bukan dari dia, rizki dari Allah. Udahlah, pokoknya utang saya itu membuat saya kapok. Ya, jadi ya pengalaman. Tapi kenapa kok saya mencoba begitu? Dan waktu itu memang saya kepingin mendapat penghasilan yang cukup supaya bisa beli rumah begitu ya. Tapi jangan main-main deh soal rezeki. Karena rezeki itu sudah dialokasikan oleh Allah. Kalau kita punya utang, lunasi. Ya, kita ini sejak tahun itu akhir 60-an, kita membiasakan diri dengan utang. Dengan perhitungan bahwa kalau kita utang, kita bisa memproduksi hasil lebih besar. Nah, oleh karena itu, kita sekarang kalau bikin perusahaan, biasanya plus utang. Pabrik itu paling besar orang modal sendirinya itu hanya 30%. 70%-nya utang. Jadi kurang berkah. Itu ada teman yang buka fotokopi, mulai dari dia asalnya tukang fotokopi, buruh aja. Orang fotokopi dia ngerjain. Sekarang dia punya toko sendiri. Saya tanya, kamu punya utang berapa? Enggak, saya nggak pernah utang.
Kami hanya menyediakan stok ini kalau kami punya uang. Sekarang dia bukan hanya punya toko itu, dia sudah beli rumah rumah di Jakarta, di daerahnya begitu ya. Jadi mohon maaf Pak Adiansah, bukan Adi yang ini ya, dari Bekasi ya. Jadi lunasi dulu aja lah Pak Adi. Baik, Allah, kami berikan kesempatan lagi pertanyaan. Dari penjelasan Pak Rikja ini saya bisa menangkap dari perjalanan kaum Ad, Fir'aun, dan salah satu lagi kaum Samud ya Pak ya, adalah pelajaran sombong Pak ya, kalau saya lihat. Di dalam tadi sombong adalah salah satu yang harus kita hindari. Kalau sombong dalam perilaku atau dalam keadaan lahir itu gampang bisa dilihat Pak. Yang susah itu lihat di dalam hati. Nah, menurut Pak kira-kira karena ini menyangkut kalau di lain itu mungkin kelihatan di dalam jadi dia sombong yang ada di dalam hati bisa kelihatan untuk bisa tidak sombong ya, ataupun bisa dibenci dan sebagainya. Ya. Karena kalau soal masalah lahir itu kan kelihatan sombong itu kan, tapi kalau sombong di dalam hati itu kan kadang mudah. Yang tidak mengendalikan Terima kasih Pak. Tentu riadohnya panjang Pak. Riadohnya panjang. Nomor satu, kesadaran harus tetap dipegang dengan Allah. Itu jangan pernah lepas. Kita kalau membaca Quran, berzikirlah kepada Allah, baik kamu berdiri, duduk-duduk, ataupun tidur-tiduran. Itu kan berarti kita sedang melakukan aktivitas apapun tidak boleh lupa kepada Allah. Aktivitas apapun. Satu. Ada lagi, kita harus ingat kepada Allah siang, malam, pagi, sore. Artinya, di waktu kapanpun kita nggak boleh lupa kepada Allah. Jadi, kita usahakan maksimal. Idealnya, betul-betul tidak ada satu detik pun yang kita lupa kepada Allah. Idealnya begitu. Tapi kita ini kan sudah terlanjur banyak lupa dari Allah. Nah, kita perbanyak. Jadi, kita selalu nyambung pada Allah. Nah, caranya gimana? Kita setiap kali kejadian, kita sadari bahwa tidak ada yang membuat kejadian itu kecuali Allah. Kalau Allah membuat kejadian itu dan aku melihat atau mendengar, berarti itu pelajaran untuk saya. Jadi itu kalau kita melihat, apalagi kalau kita sendiri yang jalani. Saya mengakui kenakalan saya tadi Pak ya. Saya coba utang sama temen yang suka memberi saya order dengan harapan dia ngasih order. Ternyata tidak. Ini kan saya nakal nih. Nakal saya kepada Allah. Ada lagi kalau saya nakal Pak. Saya ini melihat pengemis itu kan suka berlebihan mereka itu. Ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang mengemis untuk memperkaya diri itu sebenarnya dia sedang meminta bara api. Bara api kan bara api neraka. Ini kan kias. Jadi berarti mengemis itu haram. Kalau mengemis itu haram, maka memberinya juga haram. Oleh karena itu saya berusaha untuk tidak memberi orang-orang yang di jalanan. Saya suka ditegur oleh keluarga saya, kok kamu pelit sih? Enggak, saya tidak bermaksud pelit. Nah, itu kamu nggak mau kasih 2.000 aja beres kok. Iya, tapi kan dia mengemis. Kalau dia mengemis kan dia minta bara, kalau saya memberi sama dengan saya memberi bara. Kalau kamu mau lihat saya pelit atau enggak, coba deh dalam kehidupanku, aku suka memberi orang enggak.
Nah kalau yang orang yang diberi itu layak diberi, ya saya beri. Kenapa saya memberinya hanya 1.000 2.000? Ya, ya lihatlah. Mohon maaf saya tidak bisa cerita. Kalau saya cerita jadinya sombong lagi Pak. Nah itu apa namanya? Saya lalu ketika nyetir mobil lampu merah, saya pepetkan mobil saya dengan truk sebelah saya. Jadi ada truk berhenti, saya mepet dengan harapan pengemis tidak lewat di kanan saya. Saya pepetin, dia mepet-mepet sini Pak. Terus, ya Allah, engkau menegur aku. Engkau menegur aku. Kapok saya. Ya udahlah. Kalau saya tidak tahu pengemis itu saya kasih sedikit aja lah. Saya kasih 1.000 atau 2.000. Nggak ada jumlah banyak. Karena ada wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di harta mereka itu ada hak yang dimiliki oleh orang yang miskin. Baik miskinnya itu minta maupun tidak minta. Di situ lis-sa'ili, orang yang minta. Ini kan minta dia. Aku kan nggak tahu. Dia mintanya profesi atau dia kepepet. Nah kalau saya tidak tahu, ya udahlah aku kasih sedikit. Saya merasa ditegur karena saya ingat ayat di surat Nuh itu ada ayat orang-orang mau panen, mereka bilang ngajak-ngajak temen yang panennya bersebelahan. Ayo kita panen pagi-pagi bener sebelum orang miskin bangun. Jadi apa itu maksudnya? Menghindari pengemis kan? Sebelum orang-orang miskin bangun, supaya ketika mereka datang kita sudah selesai. Terus ternyata apa? Begitu mereka datang ke ladang, habis dimakan hama, habis makan hama. Tuh, saya lalu, ya Allah, ampunilah saya. Aku berusaha menghindari pengemis. Coba kalau tadi berkebun tadi kan dengan cara panennya menghindari kehadiran orang miskin. Saya berhenti ini menghindari orang mengemis. Mohon ampun Allah. Itu kejadian kira-kira 30 tahun. 30 tahun yang lalu lebih Pak. Lebih dari 30 tahun yang lalu. Jadi enak-enaknya gini. Begitu ada teguran, saya ingat kepada Allah. Nah, jadi selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau selalu ingat kepada Allah, maka kita akan lebih mudah untuk menjaga hati. Kadang-kadang kita nasihati orang, nasihatnya pakai ini Pak, pakai akal, pakai kecerdasan, tidak pakai hati nurani. Nah itu lalu kita ngomongnya iya bisa, tapi kelakuannya enggak. Contohnya deh, saya nggak pernah melihat seorang menasihati, sombong itu tidak boleh, sombong sesedikit apapun itu akan masuk neraka. Orang yang di hatinya ada sombong sesedikit apapun, haram dia masuk neraka. Tapi gaya bicaranya, cara duduknya, cara memberi isyaratnya, itu sombong. Ada yang ngambil foto, lihat nih, gayanya gimana. Sombong amat. Padahal dia sedang ngomong, jangan sombong. Karena apa? Dia bicara apa yang dia mengerti. Beda dengan orang yang bicara apa yang dia jalani. Ya. Jadi kita tidak berbicara apa yang kita ngerti. Jadi kalau orang yang pinter itu bisa ngomong apa yang dia ngerti. Tapi lebih baik kita bicara apa yang kita jalani. Oleh karena itu sebelum kita memberi nasihat, kita jalani dulu. Setelah kita jalani baru kita menasehati. Nah ini apa tuh? Tidak gampang. Nah kalau kita menekankan pelajaran seperti itu, nanti dicap ini pelajarannya tasawuf. Nah orang yang anti tasawuf nggak mau ngaji. Maka saya tidak pernah bilang pelajaran tasawuf. Karena apa? Banyak orang anti tasawuf. Padahal coba baca Quran. Kalau kita baca Quran dan kita terapkan Al-Quran pasti sufi. Ya? Orang menjalani Quran pasti sufi.
Tapi kalau sampai orang mempelajari tasawuf belum tentu sesuai dengan Quran. Ya, ilmu tasawuf belum tentu sesuai dengan Quran. Tapi kalau Quran dijalani mesti tasawuf. Nah, oleh karena itu, aku nggak usah bilang menurut tasawuf. Nggak, aku bilangnya menurut Quran. Karena kalau saya bilang menurut tasawuf, orang-orang yang tidak suka tasawuf nggak mau dengerin. Ada Pak orang-orang yang tidak suka tasawuf? Sedikit apa banyak Pak? Yang tidak suka tasawuf? Banyak, banyak. Ya, jadi oleh karena itu saya ngajak, udah deh, kita tidak belajar dari ilmu tasawuf, tapi kita belajar dari Quran. Kesombongan itu di tasawuf diajarkan. Tapi kalau kita bilang menurut Imam Ghazali begini, begitu saya bilang Imam Ghazali, orang pergi itu Pak. Ya. Saya bilang Imam Ghazali begitu, lain kali saya nggak boleh datang lagi ke masjid itu Pak. Kenapa? Nah, ini orang sufi. Padahal orang yang melarang saya datang, baca bukunya Imam Ghazali nggak pernah. Karena dia tidak pernah, kan dia tidak ngerti pola pikirnya Imam Ghazali. Pola pikirnya Imam Ghazali dia nggak tahu. Tapi dia kenapa ngelarang? Kata gurunya, kata orang-orang bahwa itu Imam Ghazali itu gini, terus dia percaya. Terus saya kenapa bilang bahwa dia nggak pernah baca? Dia bahasa Arab aja nggak ngerti kok. Bagaimana bisa baca bukunya Imam Ghazali? Bahasa Arab aja nggak ngerti. Jadi dia nggak pernah baca bukunya Imam Ghazali karena nggak pernah baca. Dia percaya saja. Dibilangin itu Imam Ghazali begini begitu. Padahal kalau kita baca Imam Ghazali, masya Allah, dia hati-hati benar dalam hal menjaga keesaan Allah. Ya, ada pertanyaan lagi? Oh ya. Oh iya sudah bersetuju. Baik, pada para jamaah yang mengikuti via online, ada dua pertanyaan dari Pak Akif dan Pak Faid. Mengingat waktunya sudah lebih dari 20 menit waktu subuh, maka pertanyaannya kita akan tunda pekan depan, insya Allah akan kita bacakan. Silahkan ditutup. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita tetap rendah hati. Kalau kita kebetulan kaya dan berkuasa, alhamdulillah. Itu fasilitas dari Allah, kita manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan bakti kita kepada Allah. Ya, orang muslim kaya lebih baik daripada orang muslim miskin. Orang muslim berpuasa lebih baik daripada orang miskin, orang muslim yang tidak berpuasa. Tapi asal tetap taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita pegang ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keimanan kita sepanjang masa, tetap selalu bersemayam di hati kita. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita pasti mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.